Dan siapakah di antara istri Nabi? Kita bahas yang pertama dulu ya. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu orang mukmin. Yang pertama adalah Khadijah. Bagaimana Rasulullah SAW itu menikah dengan Khadijah? Nabi istrinya 11. Mungkin kadang ada yang bertanya, bukankah itu berarti Nabi cuma pengen nurutin nafsunya? Bukan. Ketika Nabi umur 25 tahun, bahkan sebelum 25 tahun, kata sahabat, ada yang pernah bercerita, ketika saya melihat Nabi umur 55 tahun aja, wajah Nabi itu udah masih bersinar, bahkan lebih terang ketimbang bulan purnama. Itu umur 55 tahun. Gimana ketika Nabi umur 25 tahun? Bagaimana seorang yang umur 25 tahun memilih istri yang lebih tua darinya, bahkan lebih selisih umurnya berapa itu? Ketika nikahin Siti Khadijah, Nabi umur berapa itu? 25. Siti Khadijah 40 tahun, selisih 15 tahun. Bahkan andaikan zaman itu banyak yang pengen, andaikan Nabi pengen siapa gitu, banyak yang mau. Tapi Nabi milih Siti Khadijah. Awalnya gimana? Siti Khadijah itu termasuk du hasabin wa nasabin, yang nasabnya bagus, yang diakui di orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu yang paling mulia yaitu dari suku Quraisy. Dari suku Quraisy, termasuk ini siapa? Khadijah binti Khuwailid, juga pedagang. Orang Arab dulu berdagangnya kadang ke Syam sekarang ya, ke Suria, ke mana? Sekarang Syam itu jadi berapa negara sih? Syam, Suria, Palestina, Lebanon, mana lagi? Yordan kalau nggak salah. Orang-orang Arab ini dulu kalau berdagang sampai Syam. Dan nggak mungkin Khadijah ini juga berangkat sendiri ke sana, nggak mungkin seorang perempuan. Mungkin kalau ada kabilah dari Arab, dari Mekah berangkat, Khadijah bisa cuma modalin. Nggak mungkin seorang perempuan berangkat sendiri ke sana. Siti Khadijah ini dari dulu sudah terkenal secara nasabnya iya, terus secara baiknya juga iya. Kalau orang dulu, orang perempuan itu dulu sebelum Nabi diutus, itu juga mereka pada tawaf di Ka'bah, ada tawaf. Tapi tawafnya nggak kayak sekarang. Tawafnya dulu mereka apa? Telanjang. Tawafnya telanjang. Ya kalau perempuan rambutnya diuraikan, nutupin apa namanya? Payudaranya. Itu tawafnya orang-orang dulu, jahiliyah dulu. Tapi siapa namanya? Siti Khadijah itu ya bukan yang termasuk yang kayak gitu, bukan. Du'aifatin, yang punya kemuliaan, itu Siti Khadijah. Ketika nggak mungkin Siti Khadijah ini berangkat ke Syam, akhirnya modalnya ini dititipkan ke yang lain, kabilah-kabilah Arab yang berangkat ke Syam. Tapi dari beberapa muamalat mereka itu kok banyak nggak jelasnya gitu. Banyak nggak jelasnya. Ketika bawa segini kok jadinya segini, kok jadinya segini. Akhirnya siapa namanya? Maula itu istilahnya pembantunya Khadijah ini bilang, situ ada orang yang baik. Itu siapa? Itu Muhammad, itu baik. Coba suruh dia bawa dagangan ke Syam. Akhirnya berangkat bener ke Syam. Kesan bersama Maisarah, pembantunya Siti Khadijah, Maisarah. Maisarah ini ketika dalam perjalanannya banyak melihat, Masya Allah, belum pernah sebelumnya melihat orang muamalahnya kok sebaik ini, interaksinya kok sebaik ini. Jadi benar-benar nganggap itu Nabi Muhammad dulu berarti umurnya masih belum 25 ya, soalnya belum menikah sama Khadijah. Orang kok sebaik ini, jujurnya, perhatiannya
kok belum pernah ketemu orang yang sebaik ini. Dia dulu udah sering sama orang-orang yang yang dititipin uangnya Khadijah, nggak sebaik ini. Akhirnya Nabi pun suatu ketika berteduh di bawah pohon. Ketika di bawah pohon itu dekat dengan ma'bad, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Akhirnya lihatlah pendetanya namanya Bahiro atau Buhairo. Ketika ngelihat ada orang tidur di bawah itu, akhirnya Bahiro ini dekat, pengen ngelihat ini siapa. Maisarah ngelihat gitu kan juga jaga-jaga, ini siapa kamu mau deket? Enggak, saya pengen lihat, kata Buhairo atau Bahiro. Akhirnya Bahiro bilang, enggak mungkin ada yang berteduh di bawah ini kecuali Nabi, karena udah tertulis di kitab dahulu yang yang berteduh di bawah ini adalah Nabi. Maisarah pun kaget, apa Nabi itu? Karena dulu belum dikenal istilah Nabi pas itu. Nabi itu apa? Diterangkan Nabi gini. Soalnya zaman dulu ketika Nabi dakwain ke orang Badui itu terkenal ahli bahasa juga. Itu ketika dengar istilah Nabi itu kaget. Nabi itu apa? Nabi itu yang dikasih wahyu. Gimana dikasih wahyu sama siapa? Sama Allah. Gimana caranya? Melalui malaikat Jibril. Jadi istilah Nabi bagi Maisarah ini juga masalah baru. Kabar baru dengar kok ada istilah Nabi. Akhirnya setelah ke Syam terus berdagang, melihat Nabi jujurnya gitu, bahkan ketika membawa uangnya dengan dagang, oh ini barangnya gini, diterangin dengan detailnya, pulang bawa bawa untung, akhirnya pulang lagi ke Mekah. Singkat ceritanya, akhirnya Siti Khadijah ini karena melihat jujurnya Nabi ini pengen menikahi Nabi, tapi nggak mungkin dia terus bilang sendiri kan, nggak mungkin. Akhirnya menyuruh seorang perempuan terdekatnya namanya Nafisah binti Munabbih. Akhirnya datang ke Nabi menceritakan gini. Akhirnya Nabi pun menerimanya. Akhirnya Rasulullah pun menikah dengan Siti Khadijah. Setelah nikah sama Siti Khadijah, berarti umur Nabi 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Perjalanannya jauh. Dari umur Siti Khadijah umur 40 tahun itu menyertai Nabi, jadi istri Nabi kurang lebih sekitar 25 tahun. Berarti ketika Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 tahun, Siti Khadijah berapa? 55 tahun. Dan menyertai Nabi ketika kenabian selama 10 tahun, sekitar 5 tahun Siti Khadijah meninggal, Siti Khadijah wafat. Tapi ketika awal-awal diangkat kenabiannya, Siti Khadijah lah yang orang yang banyak menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sampai sekitar 3 tahun setiap Ramadan itu datang ke masjid, ke Gua Hira untuk bertahanus. Entah dulu beribadahnya dengan cara apa, wallahu alam. Ulama juga beda pendapat. Tapi akhirnya datanglah sesosok yang memeluk Nabi dan bilang, Iqra, bacalah. Ana biqori, saya nggak bisa baca, sampai 3 kali. Nabi pun akhirnya pulang, takut. Ketika takut, akhirnya diceritakan kepada sepupunya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Ketika ditanyakan, oh itu yang datang itu adalah Namus yang membacakan Taurat kepada Nabi Isa, yang pernah datang ke Nabi Isa. Maksudnya ya malaikat Jibril. Karena Waraqah bin Naufal ini termasuk orang Arab, tapi beragamanya pakai agama Nasrani. Jadi masih nulis kitab Injil, masih yang kitab Injil. Walaupun Injil banyak yang dirubah, tapi kan nggak semuanya. Ada masih yang aslinya juga masih ada. Walaupun umumnya orang Arab kalau zaman dulu itu sebagian masih pakai agamanya Nabi Ibrahim. Di antaranya masih kadang tadi tawaf, ada yang sebagian masih khitan. Akhirnya Waraqah ini
bilang, andaikan aku masih muda, aku akan dukung ini siapa nih Muhammad ini. Bahkan sampai ketika kaumnya mengusirnya dari Mekah ini, akan aku dukung, akan aku bela, kata Waraqah bin Naufal. Nabi pun kaget. Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Kaget Nabi Muhammad ini. Iya, bahkan tidak ada orang yang datang seperti kamu ini kecuali akan diusir karena membawa tauhid, ngajak orang menyembah Allah. Amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkanku? Kata Nabi Muhammad. Dijawab iya. Akhirnya dah lama Nabi enggak datang wahyu. Terus datang sampai ketika Nabi kebingungan, akhirnya dengar suara di mana-mana enggak, tapi dilihat enggak ada wujudnya. Nabi ngelihat ke atas, ada malaikat Jibril ada di antara di langit gitu Mas. Akhirnya ketika Nabi merasa ketakutan, Siti Khadijah lah yang menghiburnya. Kamu enggak akan disia-siakan karena kamu telah berbuat baik, kamu menyambung silaturahim, kamu menghormati tamu, kamu enggak akan disia-siakan. Itu Siti Khadijah. Bahkan saking cintanya Nabi sama Siti Khadijah ini, sampai suatu ketika anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu punya anak dari Siti Khadijah. Itu berapa anaknya ya? Anaknya Nabi itu berapa ya? Punya anak 7. Ada namanya Qasim yang laki-laki, Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Itu yang laki-laki. Yang perempuan Zainab, Ummu Kulsum, terus Ruqayyah, Ummu Kulsum, terus Fatimah. Semua yang laki-laki itu meninggal ketika masih kecil. Makanya itu katanya ibrah dari hikmah dari ayat wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Banyak anak kecil, anaknya yang laki-laki ketika kecil udah pada meninggal. Dan semua anaknya itu meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Nah, Zainab ini suaminya namanya Abu Rabi. Ketika dulu belum Islam, ketika Nabi udah di Madinah, istrinya Abu Rabi, maksudnya anaknya Nabi namanya Zainab ini masih tinggal di Mekah. Yang Abu Rabi masih belum Islam. Ketika orang-orang kafir Quraisy mau nyerang Madinah, akhirnya Abu Rabi ini ketahuan di sana, jadi tawanan perang. Ketika jadi tawanan perang, biasanya kalau perang itu kalau ada tawanan ya ada yang dihukum mati, ada yang bisa ditebus. Itu tergantung pimpinan perangnya. Kalau ini udah istilahnya udah yang kalau dalam perang itu istilahnya yang tokohnya bisa mungkin itu dibunuh, kalau yang itu bisa nanti ditebus. Nah, termasuk ini Abu Rabi ini termasuk yang mau ditebus. Akhirnya Zainab dari Mekah ngirim emasnya diambil, dikirim ke Madinah untuk nebus suaminya. Ketika sampai ke Rasulullah, bingkisannya dibuka. Ketika dibuka dilihat kalung-kalung emas. Ketika Rasulullah lihat, oh ini ternyata kalungnya dulu siapa? Kalungnya Siti Khadijah yang diberikan ke Zainab. Akhirnya Rasulullah itu sampai nangis, bingung, minta izin ke sahabat yang lain. Gimana kalau Abu Rabi ini dilepaskan aja. Akhirnya dilepaskan juga. Terus Zainab ini akhirnya dipisahkan karena seorang muslimah nggak boleh bersuami musyrik. Punya suami non muslim itu nggak boleh sampai bertahun-tahun. Akhirnya ketika perjalanan orang Mekah mau berdagang, diantaranya ada suaminya Zainab ini disergap juga dari orang Madinah, orang muslim. Ketika kena ditangkap, hartanya diambil, tapi Abu Rabi ini yang lolos. Ketika malam-malam datang ke Zainab,
dia pengen ngambil hartanya yang dirampas orang-orang muslim. Makanya ketika habis subuh dikabarkan ke masjid bahwa Abu As datang dan pengen ngambil hartanya. Akhirnya dikembalikan juga hartanya. Setelah itu Abu As akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya diterima lagi sebagai istrinya Zainab. Tapi ketika itu yang jadi titik pembahasannya, Nabi ketika tahu itu emas kalung tadi yang dibuat nebus tadi, kalungnya dulu kalungnya Khadijah, Nabi masih teringat itu adalah kalungnya Khadijah. Bahkan ketika ada orang ngetok-ngetok pintu, dengar, oh yang ngetok-ngetok pintu ini suaranya Halah binti Khuwailid. Nabi itu duduk sama Aisyah ini langsung berdiri. Oh itu suaranya Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid berarti saudara perempuannya Khadijah. Karena ingat Khadijah, jadi dia juga ingat saudaranya juga. Bahkan Nabi itu juga sering membagi hadiah ke teman-temannya Khadijah sebagai kenangan dulu baiknya Khadijah. Nabi pun masih mengingat temannya. Itu kan kalau kita ambil ibrah, memang di antara orang birrul walidain juga orang itu masih nyambung kerabat bapaknya, kerabat ibunya, atau teman-teman bapak ibunya, masih nyambung silaturahim. Itu termasuk birrul walidain seseorang ketika orang tuanya udah meninggal. Di samping mendoakan, menyambung silaturahim, menyambung persaudaraan teman-teman bapaknya. Jadi kalau Nabi tadi, intinya Nabi itu kalau hanya sekedar nurutin nafsunya, bukan, salah. Karena Nabi yang masih umur 25 tahun, yang kata sahabat tadi umur 55 tahun aja masih wajahnya masih bersinar kayak gitu. Dulu gimana kalau ketika umur 25 tahun? Masa mau cuma karena nurutin sahabatnya terus milih istri yang lebih tua? Enggak mungkin kan gitu. Pasti ada hal-hal yang lain.